Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Perjalanan. Umumnya, sosok makhluk halus ataupun siluman selalu menampakkan diri di malam hari. Sosok tak kasat mata yang baik, jahat, dan yang suka usil, secara terang-terangan akan mengganggu ketika gelap datang. Namun berbeda dengan pengalaman Baja, seorang penjual tape ketan keliling dari desa Cangar, Mojokerto. Menurut pengakuannya, beberapa kali dia menemui sosok Wewe di siang hari. Dan inilah kisah yang dialami Mbah Baja. Di awal tahun 2003, Mbah Baja menjual dagangannya di kawasan Taman Hutan Raya Cangar. Kisah tentang angkernya hutan dengan segala bentuk penghuni gaib tidak membuatnya merasa gentar. Menurut kesaksian para pengunjung, di jembatan Kali Lengkung yang menghubungkan pintu masuk dengan lokasi pemandian air panas, di sana terdapat sosok makhluk gaib yang sering menampakkan diri. Sosok tersebut adalah seorang wanita tua dengan wajah yang sangat menyeramkan. Rambutnya putih panjang terurai, dengan tatapannya yang membuat orang ketakutan. Kesaksian lain menyebutkan, jika mereka juga menemui sosok tak kasat mata di kawasan yang sama. Yang mereka dapati adalah sosok wanita tua dengan duduk berselonjor di atas teras bangunan. Sosok tersebut bertelanjang dada dan hanya mengenakan pakaian panjang. Buah dadanya menjuntai hingga menyentuh paha yang tertutup kain panjang rusuknya. Kemunculan sosok tersebut adalah ketika maghrib menjelang dan di saat mendekati waktu tengah malam. Karena berjualan di pagi hingga siang hari, membuat ia tenang saja. Dia tidak takut jika akan diganggu sosok yang dikenal sebagai Wewe Gombel itu. Seperti biasa, Baja menjajakan tape ketan dagangannya berkeliling di lokasi wisata tersebut. Terlihat suasana cukup ramai, di mana para pengunjung bersantai, menikmati suasana alam. Setiap kali bertemu dengan pengunjung, Baja menawarkan dagangannya dengan bumbu rayuan promosi. Kalau tape ketan dapat menghangatkan dan menyegarkan badan. Namun siang itu, tampaknya itu hari sial baginya. Sudah separuh lokasi lebih dijelajahi, hanya 2 orang pengunjung saja yang membeli. Ketika langkah kakinya tiba di jembatan Kali Lengkung, dia melihat di pemandian air panas, pengunjung masih sepi. Tidak seperti hari biasanya, yang ramai oleh pasangan muda-mudi, yang asik menikmati hangatnya air, yang mengandung belerang itu. Kucuran keringat membasahi pakaiannya, menandakan kalau Mbah Baja sangat kelelahan. Dia pun memutuskan menghentikan langkah, berhenti sejenak untuk beristirahat. Diletakkan dagangannya, yang masih tersusun rapi, lalu duduk di batang pohon pinus, yang tergeletak di pinggiran jalan setapak. Sambil matanya terus mengawasi sekitaran, kalau mungkin ada pengunjung yang lewat, bisa ditawari untuk mencicipi tape ketan. Dari arah selatan, tepatnya dari sebuah bangunan bekas kantin, yang tidak jauh dari Kali Lengkung, terdengar suara seorang wanita memanggilnya. "Bah, tapenya masih ada." Dengan tersenyum penuh, Mbah Baja langsung bangkit, diraihnya kembali tape ketan, lalu melangkah menuju arah suara. Namun anehnya, ketika sampai di lokasi bekas bangunan tersebut, dia tidak menemukan siapapun berada di sana. Dia pun mengelilingi bangunan yang sudah tidak difungsikan itu, namun hasilnya tetap sama, tetap tidak dijumpai siapapun di sekitar. Mbah Baja berbalik arah, hendak meninggalkan tempat tersebut. Dia berpikir, jika mungkin saja salah dengar. Namun belum juga langkahnya menjauh, terdengar kembali suara yang sama persis. Hanya saja kali ini cukup jelas. Mbah Baja pun kembali lagi mencari asal sumber suara. Kurang beberapa jengkal dari tempat tersebut, Mbah Baja terkejut dengan apa yang dilihat di atas teras bangunan. Dia mendapati seorang wanita tua renta, sedang duduk berselonjor. Saat diperhatikan dengan seksama, Mbah Baja pun sadar, kalau sosok yang rambutnya putih terurai, dengan kain panjang membalut tubuhnya, itu adalah sosok makhluk halus. Dia merasa yakin, karena tidak mungkin manusia biasa berada di atas teras, sekalipun itu orang gila.
Sesaat kemudian, terdengar tawa cekikan, yang membuat Mbah Baja gemeteran. Memang kalau cerita hantu di sekitaran Kali Lengkung, sering ia dengar. Namun ini adalah kali pertama, dia bertemu dan melihat sosoknya secara langsung. Ia pun memilih putar balik, untuk menghindar. Namun sosok tersebut, tiba-tiba sudah berada di hadapannya. Mbah Baja yang kala itu berusia setengah abad, menjadi gemetaran tidak karuan. Nafasnya tersengal, tidak bisa membuka mulut, dan akhirnya dia meletakkan dagangannya, lalu segera berlari. Ketika cukup jauh, Mbah Baja berhenti, sambil mengatur nafas. Ketika bertemu dengan Karni, perempuan itu juga berprofesi sebagai penjual makanan keliling. Dengan nada cemas bercampur bingung, karena menanyakan tentang apa gerangan, yang membuat Mbah Baja berlari ketakutan seperti itu. Mbah Baja buka mulut, untuk menceritakan kejadian yang baru menimpanya. Namun niat itu diurungkan, dia langsung berpikir cepat, kalau tidak ingin membuat keadaan semakin ruwet. Jika diceritakan, pastilah kabar itu akan menyebar, dan berdampak pada para pedagang lain, atau bisa saja ia dianggap bohong, karena tidaklah mungkin, ada hantu di siang hari. Karena semakin kebingungan, ketika Mbah Baja pergi, tanpa ada penjelasan darinya. Yang membuat kami bertanya-tanya adalah, di mana barang dagangannya? Seharian Mbah Baja berdiam diri di rumah, rantang yang dipergunakan menaruh tape ketan, telah dikembalikan oleh Karni sore tadi, dalam keadaan tanpa isi. Padahal sewaktu ditinggalkan, masihlah penuh dengan tape ketan. Tentu tidak mungkin, jika pengunjung atau teman berjualan lain yang memakan. Yang masih terbayang di pikirannya, adalah pertemuannya dengan sosok gaib itu. Sebenarnya hari itu ia berniat tidak berjualan. Tapi dia juga berpikir, jika tape ketan yang sudah terlanjur dibuat, akan kecut dan basi, sehingga harus dibuang percuma. Tidak mau merugi dan tape ketannya mubazir, akhirnya Mbah Baja memutuskan berjualan kembali, sambil berdoa agar tidak ada gangguan yang sama. Di keesokan hari, Baja kembali menjajakan dagangannya. Dan sungguh sangat tidak biasa, hari itu dagangannya sangat laris manis, bahkan tidak sampai siang juga ludes terjual. Hal itu membuat Mbah Baja sangatlah senang, dia yang semula tidak membuat tape ketan, karena ingin menenangkan diri dulu, pada akhirnya tidak jadi. Tanpa berpikir yang aneh-aneh lagi, dan kenyataannya dagangannya selalu habis terjual. Setiap hari, mereka sesama penjual lain merasakan heran dengan hal itu. Termasuk Karni, perempuan itu pun secara terang-terangan bertanya, rahasia yang disimpan oleh Mbah Baja, sehingga dagangannya laris manis, tidak seperti minggu-minggu yang lalu. Terang-terangan Baja tidak tahu pasti, tentang keberuntungan yang didapat di akhir-akhir ini. Dia hanya menjawab, kalau mungkin memang sudah menjadi rezeki, sehingga dagangannya selalu laris manis. Sebenarnya ada yang membuatnya bimbang, yakni tentang pertemuannya dengan sosok tak kasat mata, berwujud wanita tua seperti Wewe itu. Ia beranggapan, kalau sosok tersebutlah yang membuat dagangannya menjadi laris. Tapi dia sendiri tidak tahu, benar apa tidak anggapan itu. Merasa ada yang ganjil, Mbah Baja memutuskan menemui orang pintar di kampung sebelah. Ia takut jika ada sesuatu hal yang menjadikan bencana bagi dirinya. Ki Topo melakukan penerawangan atas apa yang dikisahkan oleh Mbah Baja. Orang pintar yang dikenal mumpuni dalam hal spiritual itu, sebelumnya membakar kemenyan, serta memadukan beberapa kembang, sebagai sarana ritual yang dijalankan. Sementara Mbah Baja, menunggu dengan penuh kecemasan. Selang beberapa menit, Ki Topo mengakhiri petualangan gaibnya. Diusap keringatnya, kemudian meneguk kopi dengan perlahan, disusul berdiam diri sejenak. Setelah tenang, barulah dia menjelaskan, apa yang terjadi pada Mbah Baja, sehingga dagangannya selalu laris tidak seperti biasa. Ki Topo memberitahukan, bahwa memang ada hal di luar nalar, yang telah menjadikan dagangannya selalu diburu pembeli. Hal tersebut adalah, tentang gombel, yang tersangkut di wadah tape ketan. Ki Topo menjelaskan, bahwa yang ditemui Mbah Baja, adalah sosok raja penunggu Kali Lengkung, yang sedang mencuci gombel,
atau kacunya, yang merupakan senjata andalan yang dimiliki. Itu sendiri, tidak ada seorang pun yang tahu, kapan kacunya untuk dicuci. Jika saja para ahli spiritual tahu, maka akan menjadi barang rebutan. Tentu tidak mudah untuk mendapatkannya, karena harus melewati pertarungan terlebih dahulu. Selain sebagai sarana keberuntungan, gombel tersebut bisa dipergunakan untuk hal negatif, misalnya untuk ilmu kebal, ataupun untuk merampok. Orang yang memiliki kacu wewe itu, tidak akan diketahui oleh siapapun, setelah melakukan aksi jahat. Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dalam kasus yang dialami oleh Mbah Baja. Sosok wewe itu, dengan sukarela memberikan sosok gombelnya, dengan maksud baik. Penjelasan Kitopo, tidak membuat Mbah Baja percaya begitu saja. Tampaknya tetap ada kekhawatiran dalam hati Mbah Baja. Dia pun ingin, agar kehidupannya berjalan normal, tanpa ada campur tangan sosok gaib. Memang ada kebanggaan tersendiri, ketika tape ketannya mampu mencukupi kebutuhan hidup, bahkan berlebih. Namun di sisi lain, dia takut jika suatu saat, sosok wewe itu meminta imbalan, yang tidak bisa dipenuhi. Atas pemikiran itu, Mbah Baja meminta pada Kitopo, untuk melenyapkan sesuatu gombal yang dimaksud. Tenang saja Mbah, gombal itu akan lenyap tanpa dirituali. Ucap Kitopo meyakinkan, dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Kitopo menyuruhnya agar menaruh kembang buah, di lokasi pertemuannya dengan sosok wewe. Dan hal itu, bisa dilakukan setiap menjelang malam Jumat Kliwon. Waktu berlanjut, kabar tentang gombel yang dimiliki Baja menyebar luas. Beberapa orang pintar mendatanginya, untuk mengambil barang tersebut. Namun setiap kali dilakukan pendeteksian, orang-orang berilmu kedidayaan itu, tidak mampu menemukan keberadaan gombel. Mereka pun pulang dengan tangan hampa. Di sisi lain, dagangan Mbah Baja tetap laris manis, meskipun dia menambah banyak barang dagangannya. Bahkan namanya mulai dikenal, ketika pesanan mulai berdatangan. Dan untuk menghindari hal buruk di kemudian hari, selain melaksanakan saran Kitopo, yakni menaruh kembang buahan, Mbah Baja juga sudah berkomunikasi dengan seorang ustadz. Pencerahan pun didapatkan, meskipun tidak pernah ditemui lagi oleh sosok wewe penghuni Kali Lengkung. Namun dia merasa, pertemuannya yang hanya sekali itu, membawa keberuntungan tanpa terduga. Rezeki telah diatur oleh Sang Pencipta, namun mungkin saja, rezeki yang datang di kehidupan Mbah Baja, diberikan lewat perantara makhluk gaib, yaitu wewe gombel penghuni Kali Lengkung. Sekian, cerita yang bisa saya bawakan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan jika ada salah kata, ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.